Puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita sambut firman Tuhan. Pertama-tama kita akan baca Filipi 1 dulu, baru Filipi 2, supaya berurutan. Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27, demikian bunyinya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Pasal 2 ayat 12. Pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hidup, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita belajar kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tentang perjalanan hidup manusia baru. Perjalanan hidup manusia baru. Tuhan sudah menetapkan bahwa setiap orang yang sudah lahir baru, yang sering diistilahkan sudah terima Yesus, mereka telah menjadi ciptaan yang baru yang disebut manusia baru. Manusia baru, saudara dan saya yang sudah menjadi percaya ini, menjalankan perjalanan hidupnya sampai kepada akhirnya. Atau sampai pada akhir hidupnya. Kita sudah belajar dan ada kaitannya. Jadi saya harus mengingatkan hal-hal yang mendasar. Ketika manusia baru ini mau menjalani hidup barunya, tetapi masih memakai manusia lama yang ada di sini, maka dia tidak akan pernah bersahabat dengan Tuhan. Kita sudah baca dalam Roma pasal 8. Berseteru dengan Allah. Ia tidak pernah hidup berkenan kepada Tuhan karena menjalani hidup sebagai manusia baru dengan cara manusia lama. Anehnya, umumnya orang Kristen seperti itu. Umumnya kita seperti itu. Dan itu sangat mudah dibuktikan. Ketika kita menjalani hidup kita dan berhadapan dengan
realita-realita hidup yang kita hadapi, dan kita menyelesaikannya dengan cara manusia lama. Kita juga sudah belajar mengapa gagal menjadi manusia baru. Pertama, memang tidak mau menjadi manusia baru, tapi mau masuk surga. Kenapa ada sikap seperti ini? Karena ada faktor penyebab kedua, yaitu tidak dapat menerima kenyataan bahwa menjalani hidup sebagai manusia baru adalah pergumulan iman. Jadi dia kira kalau sudah menjadi manusia baru, dengan sendirinya akan bagus, dengan sendirinya akan lancar, dan itu hidup yang sangat enak, sebagaimana ia juga tidak dipersiapkan waktu menjadi manusia baru, atau bahwa ketika ia lahir baru, bahwa ia akan menghadapi setiap pergumulan hidup sebagai pergumulan iman. Mengapa gagal menjadi manusia baru? Karena juga ia tidak mau direpotkan dengan apa itu pergumulan iman. Ia hanya tahu mati masuk surga, dan hidup di dunia beres semua. Nah, karena itu saudara, tidak banyak orang yang sudah lahir baru menjalani hidup barunya. Yang berikut juga, mereka tidak memahami bahwa setiap hari manusia batinia kita, manusia rohani kita, itu dibaharui setiap hari oleh firman Tuhan yang kita jalani di dalam kehidupan kita setelah melewati pergumulan. Nah, ini semua menjadi penyebab-penyebab kegagalan itu. Tetapi kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana supaya tidak gagal. Dan sekarang kita menjalani perjalanan hidup kita sebagai manusia baru. Bagaimana supaya tidak gagal? Ya jelas kita tahu bahwa kita harus, dan tidak ada tawaran, karena itu harga mati yang Tuhan tetapkan, menanggalkan manusia lama. Itu dulu. Dan menanggalkan manusia lama itu juga pergumulan. Karena firman Allah berkata, buang. Tanggalkan. Berarti kita yang harus bertindak melakukan. Pada saat yang dimulai dari ada niat, barulah Roh Kudus menolong. Jadi Roh Kudus bukan menolong kita karena kita sebagai robot yang ditolong kemudian terima kelar, tidak. Ada niat dari kita. Ada kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan. Baru penolong itu akan berfungsi. Nah ini ya saudara, dan untuk supaya bagi kita ditanamkan kebenaran ini, sudah diingatkan bahwa jika kita berusaha menjalani hidup baru kita dengan manusia lama, kita menyiksa diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita masih manusia lama? Sederhana, sudah diingatkan minggu lalu. Ketika hidup kita diperhadapkan dengan firman yang harus kita lakukan, tetapi firman itu menjadi tekanan bagi kita, berarti kita masih manusia lama. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan firman yang harus kita lakukan, dan firman itu kita sambut dengan sukacita sebagai jawaban atas masalah kita, dan kita jalani dengan sukacita, berarti kita dalam kondisi manusia baru. Jadi sederhana.
untuk kita dapat mengintrospeksi diri kita, untuk kita bisa dapat menyelidiki diri kita seperti firman Tuhan yang sudah kita belajar minggu lalu. Ujilah dan selidikilah dirimu sendiri. Nah, baik saudara, sekarang perjalanan hidup manusia baru. Ada hal khusus yang perlu kita pelajari menjelang akhir tahun ini. Karena 2014 hampir selesai. Dan sepanjang 2014 bagi kita yang masih hidup ini, berarti sudah menjalani sepanjang tahun ini sampai hari ini. Dan seluruh isi hari per tiap hari adalah pergumulan hidup. Masing-masing dengan keberadaannya. Tapi sebentar itu. Kita akan kembali dulu kepada hal ini. Untuk mengawalinya dengan beberapa hal yang perlu kita pahami. Sebelum kita belajar secara khusus tentang perjalanan hidup manusia baru. Ada tawaran Tuhan untuk hal ini. Tapi sebentar. Kita kembali dulu kepada ayat yang sudah kita baca. Filipi 1. Ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Kita baca. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita baca pasal 2. Ayat 12. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada pemahaman yang mendasar yang perlu kita miliki dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Pertama, kita perlu menyadari bahwa iman maupun keimanan atau rohani maupun kerohanian itu sangat bersifat pribadi. Jangan lupa. Semua yang menyangkut dan terkait dengan iman dan keimanan kita, rohani atau kerohanian kita, semua yang terkait dengan itu sangat bersifat pribadi. Jangan lupa ini. Apakah itu pelayanan? Apakah itu kegiatan doa saudara? Kegiatan ibadah saudara? Di tiap-tiap atau di segala bidang apapun yang Tuhan percayakan saudara berada di situ, apakah itu sebagai di kategorial atau apa saja, semuanya bersifat pribadi antara orang percaya dengan Tuhan. Bagaimana kualitas saudara dan saya di mata Tuhan penilaiannya? Bagaimana komitmen saudara di dalam hal iman kepadanya, di dalam hal dan semua yang terkait, termasuk ibadah, pelayanan, kegiatan apa saja, kegiatan rohani, itu antara urusan saudara dan saya dengan Tuhan. Apapun bentuk penilaian Tuhan dan apapun yang saudara lakukan,
Tidak ada sangkut pautnya dengan siapa-siapa, tapi pribadi. Dan kalau kita sangkut pautkan, entah itu dengan orang, entah itu dengan situasi kondisi, entah itu dengan suasana, dan lain sebagainya, maka saudara bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Saudara bisa menghancurkan diri sendiri atau menghancurkan orang lain. Itu sebabnya mengapa saya menyimpulkannya dalam 2 kalimat. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi jangan juga menjadi korban batu sandungan oleh orang lain. Sehingga kita kemudian dengan Tuhan akan berurusan. Apapun saudara alami di dalam kondisi rohani saudara yang paling minim, bahkan mungkin kita ambil istilah yang paling rusak, Tuhan tidak berurusan dengan si A yang ada di samping saudara, maupun si B yang ada di samping saudara, ataupun si C yang ada di belakang saudara, atau si D yang ada di depan saudara. Tidak. Walaupun benar adalah dia penyebab. Mungkin si A melakukan sesuatu, saudara jadi lemah. Mungkin si B melakukan sesuatu, saudara kecewa. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan si A dan si B yang mengecewakan dan membuat saudara jadi lemah. Tuhan tetap berurusan dengan kita. Kenapa lemah? Kenapa kecewa? Mungkin si C yang menjadi penyebab saudara berhenti dari pelayanan. Tapi Tuhan tidak mengurus si C. Tuhan mengurus dan berurusan dengan kita. Kenapa? Tinggalkan pelayanan. Mungkin karena pengaruh si D yang menyebabkan kita malas dan ada-adanya saja bekerja. Tuhan tidak akan mengurus si D. Tuhan akan berurusan dengan kita. Kenapa bisa seperti itu? Ini dicamkan baik-baik, saudara. Banyak orang mau melindungi diri, memproteksi diri dengan kebenaran diri sendiri. Dan sekalipun memang dia benar, kebenaran diri sendiri pun tidak bisa dipakai sebagai protek untuk berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan berurusan dengan kita. Ini dulu. Makanya dikatakan, apa yang kita baca tadi dikatakan seperti ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat dan menyaksikan bahwa kamu tetap teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Paulus kalau dia datang, dia mau melihat jemaat Filipi ini benar-benar jemaat yang berkualitas rohaninya. Kedua, apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu tetap teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya, yang dia dengar, tetap dia dengar kualitas rohani dari jemaat Filipi. Dan kalau dia datang, dia boleh melihat bahwa apa yang didengar itu benar adanya dan terbukti dia melihat kualitas itu benar adanya. Jadi apa yang ada di sini? Kita menemukan di sini apa yang namanya kemandirian. Walaupun banyak orang dikatakan apa yang paling mempengaruhi atau siapa yang paling mempengaruhi pertumbuhan rohani Anda,
Dia menyebutkan orang-orang yang menjadi idolanya si A, si B, si C. Dia yang membimbing saya, dia pembimbing saya, dia teladan saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Benar. Tetapi pada ujung-ujungnya adalah kemandirian. Karena si A, si B, si C yang menjadi figur, sewaktu-waktu juga bisa gugur. Si A, si B, si C menjadi figur, sewaktu-waktu juga kita bisa jadi kecewa. Si A, si B, si C yang menjadi figur, umurnya terbatas, dan ketika ia meninggal dunia tidak ada lagi figur. Kemandirian. Aku tidak datang, aku tidak hadir, aku mendengar. Aku hadir, aku melihat, benar adanya. Oleh karena itulah, maka kita temukan di dalam ayat berikutnya di pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan taat dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ternyata ketika Paulus hadir, Paulus melihat ketaatan jemaat atau anak-anak Tuhan di Filipi. Tapi Paulus berpesan, ketaatanmu itu harus kamu lakukan, tetap lakukan, terlebih pada saat aku tidak hadir. Jadi di sini kita menemukan hal yang sangat pribadi dan kemandirian. Kita mulai dulu ini sebelum lanjut. Karena ketika kita bicara perjalanan hidup manusia baru, ini pribadi lepas pribadi. Dan tidak ada kaitannya si A, si B, si C. Bahkan anak, orang tua, suami dan istri. Sekarang mari kita renungkan. Sepanjang 1 tahun ini bagaimana kemandirian saudara di dalam hal iman, pertumbuhan rohani. Sudah mandiri? Atau masih harus tidak usah dulu terlalu yang berat-berat. Yang paling sederhana, apakah datang ibadah hari Minggu masih harus diingatkan? Masih harus dipanggil? Lebih parah lagi masih harus dibujuk. Saudara belum mandiri. Apakah berdoa itu masih harus diingatkan, dianjurkan, dan diajak? Lebih parah lagi setengah paksa, setengah ancaman? Atau sudah kita lakukan dengan sendirinya? Sebagai pribadi yang mandiri. Apakah melayani Tuhan itu adalah kita lakukan dengan kemandirian kita? Atau seada-adanya? Atau harus diingatkan karena kita ini penyakit kronisnya lupa? Bayangkan saudara, sampai di kantor saya katakan, siapa lupa denda 10.000. 2 kali lupa malayan 20.000. Habis bulan, habis semua. Coba. Saking parahnya itu lupa, penyakit lupa sampai harus pernah diwacanakan untuk melakukan ini. Bagaimana parah? Om mau minum kopi? Iya. Oke ya. Kopi tidak naik-naik. Padahal spesial ditawarkan. Bisa saudara bayangkan parahnya? Nah, tapi tidak usah cari tahu siapa om. Itu namanya jemaat GU. Ini contoh saja. Nah, saudara, mari kita renungkan. Ini sudah akhir tahun. Belum juga mandiri. Saudara tahu,
Semua yang belum mandiri kita lakukan itu namanya apa? Hah? Ya? Anak-anak. Dia belum bisa makan sendiri. Dia belum bisa ganti baju sendiri. Yang paling berat apa? Belum bisa cebok sendiri. Semua belum bisa. Nah, tidak bisa kita biarkan, saudara. Kenapa? Nanti kita akan temukan di sini. Menjalani hidup ini. Kalau kita tidak mau bertumbuh, memang tidak langsung. Kan namanya saja sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang lahir baru, berarti dia lahirlah seorang bayi rohani. Bertumbuh, menjadi dewasa. Pada akhirnya menjadi mandiri. Tapi kalau tahun demi tahun kita lewati, dan kita juga belum juga mandiri di dalam bergumul dengan iman. Terus kapan? Sementara realita-realita hidup yang datang hadir ini, dia tidak pilih anak-anak atau orang tua. Pertanyaannya, apakah ada anak-anak saudara yang pernah sakit? Atau semua sehat-sehat dari dia lahir sampai dewasa tidak pernah sakit? Kita akan berkata tidak semua. Terus kenapa dunia tidak memilih? Oh kasihan ini anak-anak. Jangan dulu diserang penyakit. Virus belok kiri. Biar saja yang so tua-tua, yang so dekat-dekat. Tidak. Dia tidak ini. Namanya hidup di dunia ini, di mana saja saudara berada. Ini di sekitar kita ini semua yang real ini tidak pilih siapapun. Sehingga belakangan ditemukan juga ternyata ada juga penyakit stres untuk anak-anak. Pikir apa? Mau stres apa ini anak? Bayangkan dulu hanya ada mesas untuk pijat untuk orang tua. Sekarang ada pijat bibi. So pernah lihat Jaden dipijat? Hah? Pernah lihat DP foto? Hebat, rupa bos besar. Anak kecil bisa tahu DP sadap itu pijat. Kalau tukang urus so datang, langsung dia lucur sendiri. Baru dia begini. Menikmati. Anak kecil. Saya tadinya tidak begitu perhatikan. Begitu saya lihat dia punya di foto. Wah, kamanya anak kita orang berbahagia sekali anak sekarang ya. Kita orang sampai tua-tua belum pernah Dan satu stand, tidak ada stand lain. Pokoknya tukang urut datang, so kasih baring, dia langsung menikmati. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini bahwa apapun bentuk realita kita tidak pilih. Jadi kalau kondisi kehidupan rohani kita sebagai manusia baru ini tetap bayi dan tidak bisa mandiri. Kalau kita mandiri diserang penyakit masih bisa cari dokter, cari obat. Apa anak saudara yang masih kecil itu bisa pergi sendiri di dokter? Bisa pergi sendiri ke apotek? Kalau tidak ada yang urus, dia mati. Jadi saudara, ini perlu sekali kita pahami, sangat bersifat pribadi dan mandiri. Oleh karena itu, saya ulangi, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, supaya kita tidak mengorbankan orang lain, tapi jangan juga orang lain menjadi batu sandungan dan kita jadi korban. Mam, pergi gereja? Tidak. Aduh, daripada kita sendiri sudahlah. Jadi, masuk jam berapa? Nanti malam. Padahal malam tidak masuk. Akhirnya dua-dua tidak masuk.
ibadah. Mandiri. Kenapa tidak ke gereja? Tidak ada yang antar. Bukan main Nyonya Basar, tidak ada yang antar. Ya, padahal di Palu sudah modern, ada taksi Argo. Kenapa? Ada angkot. Ada orang, saudara, terlalu tidak bisa meletakkan pada dirinya sesuai situasi dan kondisi. Ada orang tidak mau naik angkot, kecuali Argo. Kenapa? Dia rasa terlalu hina kalau naik angkot. Ini bahaya, saudara. Ini orang yang akan hidup melarat. Kenapa? Masa harga diri merasa terlalu rendah kalau naik angkot? Ada. Cuma mau naik Argo, taksi sedan. Kalau angkot, baku kumpul dengan orang-orang, Nah, ini namanya hidup dengan gengsi yang tidak pada tempatnya. Tidak ada hinanya naik angkot daripada tidak ada. Sedangkan semuanya kita tahu adalah untuk kelancaran. Baik, sekarang kita belajar lebih lanjut. Kita baca dulu satu ayat. 2 Korintus 4 ayat 6. Sekarang saya hapus ini. Dua Korintus 4 ayat 6, mari kita baca. Sudah dapat? 2, 3. Ya, sekarang ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 sekarang. 2, 3. Iya, saya gambar begini aja dulu. Ini hari apa? Ya, Minggu. Besok, Senin. Lusa, Selasa. Tula, Rabu. Kamis. Pak Ilan 1 huruf. Kemudian, Kamis. Kemudian, Jumat. Kemudian, Sabtu. Hari apa yang saudara paling suka? Saya lihat di BBM saya dari beberapa teman, setiap hari Sabtu, dia ganti dia punya gambar profil dengan anak-anak kecil yang rupa tuyul-tuyul, kemudian tulisan besar, hore besok libur. Itu setiap Jumat dengan Sabtu. Di beberapa negara tertentu ada istilah yang kalau di Indonesia kan, aku benci hari Senin. Nah, ada itu kalau di Indonesia kan, ya. Kemudian di mal-mal kemudian coba mengatasi ini. Para bisnismen juga tidak kehilangan akal. Dia pakai juga istilah dalam bahasa asing yang kalau di Indonesia kan, aku suka hari Senin. Nah, makanya kenapa? Karena ada diskon. Diskon, padahal dia kasih naik dulu baru diskon. Itu pembodohan bisnis. Sadang anak-anak Tuhan jangan berbisnis cara begitu. Dia kasih naik dulu baru diskon. Diskon 50%, padahal sama. Ya. Kenapa? Karena saya sudah mengadakan penelitian. Murah ini dasi. Diskon 50%. Saya dekati. Ya, saya telah dipotong 50%. Sama dengan minggu lalu yang saya beli sebelum diskon.
Jadi dia kasih naik 1 kali lipat, baru diskon 50%. Anak Tuhan tidak boleh bisnis cara begitu. Diskon sungguhan. Oke? Tadi, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lain. Hari apa yang paling saudara suka? Hari apa yang paling dibenci? Tentu sebagian besar zaman berkata, hore, besok libur. Terus yang melayani, hari apa yang dia paling tidak suka? Apalagi hamba Tuhan. Aduh, minggu lagi, minggu. Belum ada ayat. Atau juga mungkin sebagian berkata, aduh hari Jumat kita petugas. Komsel gilirannya tugas hari Jumat. Doa malam. Hampir setiap hari ada kegiatan di setiap gereja. Makanya saya katakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari kebaktian. Itu gereja kamus. Kalau eklesia bukan begitu. Nah, saudara, yang jelas kita suka atau tidak suka hari-hari dengan sebutannya ini, tetap dia hadir dalam kehidupan kita karena kita masih hidup. Dan setiap hari yang ada ini, ada sekian banyak realitas-realitas hidup yang hadir, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita sebagai manusia baru, ini manusia baru, bagaimana menjalaninya? Hari-hari perjalanan hidup kita. Nah, mari kita buka. Ada tawaran yang diberikan oleh Tuhan di situ. Nah, sebelumnya kita baca ayat yang baru. Maka saya mau ingatkan dulu apa yang kita sudah baca tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kalau saya tanya hari apa yang saudara paling suka, pasti semua yang hadir di sini beda-beda. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah ini yang berjuang untuk hidup, bergumul dalam hidup sehari-hari, dan kita mengenal apa itu keletihan, kelelahan, bahkan letih lesu. Tapi dikatakan oleh firman Allah, manusia rohani ini dibaharui dari sehari ke sehari, tiap-tiap hari. Kalau itu tidak, saya tidak tahu apakah kita mampu untuk hari Seninnya. Kalau hari Seninnya tidak dibaharui, apakah kita mampu untuk hari Selasanya? Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak dapat menerima kebenaran ini. Mereka mau menghadapi Minggu, Senin, Selasa, hari-hari hidup mereka dengan apa? Dengan manusia lama. Kekuatan sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Sehingga kondisi rohaninya semakin lemah, semakin lemah, dan semakin lemah.
Mari kita renungkan. Dan itu sebabnya kita temukan gambar tadi. Pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menilainya. Dan Tuhan menemukan keberadaannya. Sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena hari-hari yang dijalaninya ini tetap dengan manusia lama. Padahal Tuhan menginginkan perjalanan hidup manusia baru. Ini. Nah, ini bedanya perhitungan hari ya. Kalau perhitungan hari, secara Alkitab, hari pertama hari apa? Hari Minggu. Kalau perhitungan hari secara Indonesia? Hari apa? Hari pertama. Senin ya. Kalau perhitungan hari secara Chinese, apa? Hari apa? Pai I, Pai Ol, Pai San? Hari apa? Juga Senin. Ya. Baik, itu hari-hari yang kita jalani. Sekarang ada tawaran yang Tuhan mau berikan. Di dalam menjalani hari-hari itu sebagai manusia baru. Mari kita buka Alkitab kita. Matius. Matius Matius 11. Matius 11 ayat 28. Dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja membaharui kita dari sehari ke sehari. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Sudah? Laki-laki dulu. Ayat 28. 2, 3. Perempuan. Sama-sama. Ya, sebelum saya jelaskan saya mau tanya. Saudara tahu apa itu cook? Saya kasih contoh saja di sini karena saya sudah terlanjur turun. Bisa digambar. Saudara tahu apa itu cook? Sebuah alat yang dipasang di lehernya sapi. Dan kalau itu dua ekor, itu dipasang bersama. Kan biasanya cuma satu, biasa juga dua. Ya, saya jarang lihat di sini yang jalan 1 kali 2 ya. Tapi sebenarnya banyak itu. Nah, bagaimana seekor anak sapi dilatih? Ketika seekor anak sapi dilatih, maka dia akan dipasangi kuk dengan berpasangan dengan sapi yang pintar. Saya juga heran. Dulu waktu bangun ini gereja, belum bisa beli pasir dengan truk. Jadi orang kalau membangun waktu itu sekitar tahun 74 ke atas, semua pakai gerobak. Pakai gerobak. Jadi kerikil, batu fondasi, apa semua pakai gerobak. Dan kami punya langganan di sini namanya jam mati. Aneh juga dia punya nama. Jam mati. Ya. Sebenarnya bukan jam mati. Dia punya nama jam mati. Tapi karena dia gagal DP nama, saya robah jadi jam mati. Ya.
jamnya mati. Masih ingat pasti, orang tua itu kasihan. Heran, dia komando itu, dia punya sapi dengan bahasa setempat, bahasa Indonesia, plus bahasa Belanda yang sudah di-Indonesiakan. Dan itu sapi mengerti. Kiri, 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 kiri. Dia belok kiri. Kanan, 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 kanan. Belok kanan. Mundur, 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 mundur. Hop. Ya kan? Bahasa Belanda kan itu tak? Ya, artinya stop. Berhenti itu sapi. Nah, rupanya luar biasa memang Alkitab Tuhan Yesus mengajar ini. Tapi kadang-kadang, karena saudara lihat sapi, sama yang dua, kalau dia yang satu sudah jalan dengan baik, yang satu begini tak miring, kaki di dalam badan di luar. Nah, ini sapi yang sedang diajar untuk memikul kuk, jadi dikasih pasang dengan yang so pintar. Nah, sekarang tangkap baik-baik apa yang kita baca di sini. Marilah kepada ini ayat tidak logis, tetapi luar biasa. Karena memang hal iman itu tidak masuk di akal. Tapi luar biasa. Mari baca sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara sudah bisa membayangkan kalau orang itu letih lesu. Ingat baik-baik. Bukan cuma letih, tetapi letih lesu. Bisa bayangkan apa model muka? So pernah itu pulang dengan letih. Aduh kasihan kita pelaki so kerja siksa mah mau mati. Ya, letih lesu. Itu kurang napas satu-satu. Dia tidak bisa bicara, dia cuma tunjuk gelas. Maksudnya itu tidak usah banyak bicara. Abaikan dulu air minum atau bikinkan teh gula atau apa. Nah, tapi dasar ini perempuan. Nanti tak kancing. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu letih lesu ya. Berikan kelegaan kepadamu. Tapi aneh ayat 29. Ini orang so letih lesu disuruh apa lagi? 2, 3. Nah, so letih lesu, tapi disuruh bapikul. Disuruh bapikul. Pikulah kuk aku. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku. Ya, nanti kita akan ketemu apa yang ada pada topik di atas itu. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bisa saudara nangkap ini? Bahwa jiwa ini hanya bisa dapat ketenangan kalau memikul itu kuk dan belajar kepadanya. Saudara tahu bahwa hidup kita ini dihandle oleh jiwa nih? Dan ketika jiwa ini bergejolak, semua kacau. Apa yang semua bisa jadi beres kalau jiwa ini tenang. Bagaimana bisa tenang? Pikul kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Saya sudah bisa nangkap ya kata belajar ya. Jadi kalau itu kita melihat itu ada sapi, kakinya di dalam, badannya di luar. Ini adalah sapi yang baru mulai dipasang kuk untuk dia belajar. Nah selama dia melawan ini kuk ini, dia akan merasa sangat berat dan sangat sakit. Tapi kalau dia taat kepada ini sapi yang sudah pandai, yang sudah memang yang mengendalikan ini kuk, maka dia tinggal ikut, dan dia tinggal menikmati itu kuk. Dan apa rasanya ini kuk yang Tuhan Yesus pasang? 30. Sebab kuk
yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mau rasa enak ini hidup, pikul itu kuk yang Tuhan pasang. Mau rasa tenang ini hidup, pikul itu kuk yang Tuhan Yesus pasang. Dan belajar. Kenapa belajar? Karena kita harus mentaati kemana arah Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Yang jelas sampai mencapai seluruh rancangannya tergenapi. Nah, sekarang ada pilihan. Apakah sebenarnya kuk ini? Mari kita buka dulu. Sesudah itu pilihan saya serahkan kepada saudara. Yang mana saudara mau pilih. Senang dan enak rasanya. Kamaing. Lukas 9:23. Lukas 9 ayat 23. Sudah dapat? Sudah dapat Lukas? Puji Tuhan. Kalau sudah dapat, kita baca. 2, 3. Katanya kepada mereka semua. Semua ya, kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, sekarang saya mau lemparkan tawaran Tuhan. Di dalam menjalani hidup ini, semua realita yang kita hadapi itu adalah pergumulan hidup. Tidak ada yang duduk di dalam ruangan ini tidak punya pergumulan hidup. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Tetapi ketahuilah, pergumulan hidup yang kita alami dalam hidup kita, itu hal yang alamiah. Karena semuanya terjadi dengan sendirinya dan hadir dengan sendirinya. Apakah itu kesenangan? Apa itu kesusahan? Kesempitan? Kesukaran? Sukacita? Pokoknya apa saja yang kita hadapi, yang ada di depan mata, yang tiap hari. Entah itu masalah pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, karir, kesehatan, apa saja. Itu pergumulan menjalani hidup. Dan secara alamiah juga, ya tentu kita harus hadapi dan jalani dan pikul. Kemudian berubah menjadi beban hidup. Makanya orang akan tanya, seberapa anak? Aduh, lama tidak ketemu. Jadi seberapa anak-anak? 12. Ngana dan 8. Tapi puji Tuhan, semua so jadi. Artinya, semua so selesai sekolah. Jadi bagaimana yang pertama dengan paling bungsu? Semua so kawin, bayangkan. Menyaut yang satu, kalau begitu ya so lapas beban. Rupanya nih anak-anak jadi beban ya, sampai ada bahasa begitu. Jadi mana orang semua? Oh, satu di Italia, satu di Prancis, satu di Australia, satu di Kanada, satu di... Wah, hebatnya nih, luar biasa. Sudah di mana-mana sejadi. Jadi ini biasanya itu bahasa umum. Yang kemudian diistilahkan sebagai apa? Beban hidup. Ya berarti selepas beban. Ya sebenarnya soal pas beban, tapi ini pak itu kelakuan lagi DPH, so tua lagi, so tidak tahu diri lagi. Ini yang jadi beban pak kita. Ini yang jadi salib pak kita. Kamai masa baik tua jadi salib. Tahu berikutnya ketemu, puji Tuhan, soal pas beban, pak itu so mati.
Ada yang begini loh. Silakan kan? Ada. Ya saya sekalipun kehilangan tapi ya bersyukur. Wakil tamai. Ada juga rupanya istri-istri yang sanande pelaki mati. Nah, oke. Itu namanya beban hidup. Sekarang Tuhan menawarkan pilihan. Beban hidup itu hadir, saudara mau atau tidak mau tetap dia hadir. Sekarang Tuhan mau minta saudara pilih. Mau pikul salib, mau pikul kuk, atau mau pikul beban hidup? Pilih mana? Mau pikul kuk yang Tuhan taruh? Gimana, Pak Sony? Atau mau pikul beban hidup? Saudara tahu, kita harus jujur. Banyak sekali beban hidup yang Tuhan tidak taruh di dalam hidup kita, tapi kita lebih suka pikul itu daripada pikul itu kuk yang Tuhan taruh. Tadi kita baca apa? Pikulah kuk aku. Karena kuk aku apa? Enak rasanya dan ringan adanya. Maka jiwamu, apa itu? Gempa bumi. Mengalami ketenangan. Ada tangkap tidak tuh? Jiwamu mengalami ketenangan. Sekarang kalau pikul beban hidup, jiwa tenang? Tidak. Baru DP muka so lihat lagi model 88. Sudah tahu 88? Kalau bahasa Feng Shui itu hebat ya. Ada kondominium. Apa itu? Kita lihat televisi. 8. Angka 8 paling bagus. Makanya angka 4 tidak ada di mana-mana dan angka 13 heran. Kenapa? Kenapa ini lift tidak ada nomor 4? Tidak ada. Di lift tidak ada nomor 13. Yang aneh lagi, kadang-kadang kita temukan juga di hotel-hotel seperti itu, di apartemen seperti itu, kan itu orang percaya yang punya sama juga. Nomor 4 tidak ada, nomor 13 tidak ada. Nah, gimana saudara? Kalau jiwa ini tidak tenang, itu muka pasti busuk dan menjengkelkan. Kemarin kita belajar ya, urapan itu membuat personanya luar biasa. Ya, tidak usah pakai kosmetik mahal, tapi jangan juga tidak karuan penampilan. Nah, mana yang saudara pilih? Yang di sini dulu. Mau pikul beban hidup atau mau pikul kuk yang ringan dan enak rasanya? Gimana? Nah ini, kalau firman Tuhan itu masih menjadi tekanan dalam hidup kita, kita tidak mampu untuk memilihnya, memikul kuk yang Tuhan pasang. Karena masih manusia lama. Saudara tangkap baik-baik apa yang kita baca tadi, dikatakan begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, baru apa? Memikul salib. Sebab kalau tidak menyangkal diri, kita tidak mampu memikul salib. Dan menyangkal diri itu membuat manusia lama. Pertanyaan sederhana ini membantu saudara. Mari kita renungkan. 2014 ini apakah kita pikul kuk yang Tuhan pasang atau pikul beban hidup? Tidak usah jauh-jauh. Sekarang jangan saudara lihat saya. Lihat sebelah saudara, kalau itu semua istri baku lihat. Coba lihat DP muka, kasihan solalah dia sepanjang tahun ini. Aduh, Pak itu setengah mati kasihan ngana kerja for kita dan anak-anak. Itu kalau Pak itu kerja betul, tapi kalau Pak itu cuma tukang main judi, mau lala apa? Cuma laba minum. Mari. Coba lihat muka orang, kalau bertepatan
duduk bersebelahan dengan orang tuamu, coba lihat dia punya muka. Satu pergumulan, satu kerut. Satu pergumulan, satu kerut. Iya. Siapa pencipta kerut-kerut di wajah? Yang tidak bisa diselesaikan oleh salon apapun di dunia. Boleh tarik, dia licin ulang. Tapi begitu pula menghadapi pergumulan, dia mulai bagaris lagi. Itu garis-garis alamiah. Ini. Mari kita renungkan. Jangan salah pilih. Karena tinggal 3 minggu. 2014. Ini dulu. Tawaran ini dulu baru bisa bicara panjang lebar untuk akan datang tentang perjalanan hidup manusia baru. Itu sebabnya kita harus punya kemampuan merubah pergumulan hidup kita menjadi kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Baru bisa rasa enak rasanya dan ringan adanya. Sebenarnya kenapa bisa Tuhan menjamin bahwa kuknya itu ringan adanya dan enak rasanya? Karena kuk itu jadi berat kalau kita melawan. Sama dengan itu. Tapi yang dipasang, yang tidak mau taat, dia kakinya di dalam, badannya di luar. Dia mau melawan. Ini siksa. Siksa, saudara. Jadi sama, kalau kita terus melawan Tuhan, melawan kehendaknya dengan kehendak kita, melawan pikirannya Tuhan dengan pikiran kita, itu kita siksa diri. Padahal kalau kita mau belajar dengan taat, kita tinggal menjalani kemana ini kuk yang dibawa ini, mau kemana. Inilah yang dikatakan enak rasanya dan jiwamu tenang. Kenapa jiwamu tenang? Mungkin persoalan belum selesai. Tapi karena yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Ini so tenang. Dalam arti kata, kita sudah tidak bermusuhan dengan Tuhan. Kita tidak melawan kehendaknya. Yang kita lakukan ini adalah ketaatan. Secara manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batinia ini semakin kuat. Bahwa kita berada di pihaknya Tuhan. Dan Tuhan ada di pihak kita. Mari, saudara. Apa yang sudah kita pikul sepanjang 1 tahun? Yang membuat kita kecewa? Yang membuat kita putus asa, yang membuat kita kehilangan arah. Jangan katakan ini karena si A, karena si B, karena si C, karena si D. Tuhan tidak berurusan dengan mereka. Tuhan berurusan dengan kita pribadi. Untuk membuka diri dan menerima apa yang Tuhan sudah pasang dalam hidup kita. Sehingga tidak ada hari yang kita benci. Karena setiap hari adalah hari yang Tuhan sediakan dan Tuhan adakan untuk kita boleh diberkati Tuhan. Ini. Jadi ketika kita menghadapi realita, secara alamiah itu dengan sendirinya menjadi pergumulan hidup, dengan sendirinya itu menjadi beban hidup. Robah ini beban hidup menjadi kuk. Bagaimana merubahnya menjadi kuk? Sederhana. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam menyelesaikan beban itu. Maka kita tidak akan merasakan lagi itu beban, tapi yang kita nikmati adalah kebenaran firman di mana kita berpihak dan firman berpihak pada kita. Itu, pilihannya hanya satu. Mungkin masalah belum selesai. Tetapi yang kita lakukan ini adalah kebenaran firman. Adalah kebenaran firman.
Dan itu rasa lega, rasa tenang, rasa sukacita. Walaupun masalah masih sedang kita jalani, tetapi selalu berakhir dengan kemenangan iman. Kita tidak menyangkal iman, kita tidak mengecewakan Tuhan, kita tidak mendukakan Roh Kudus, karena kita sudah lakukan dengan ketaatan. Dan saudara, inilah pergumulan membuat manusia lama. Dan mari kita tinggalkan segala yang tidak berkenan. Kita kembali kepada kebenaran firman. Bahwa pikulah kuk aku, karena kuk yang kupasang itu enak rasanya dan ringan adanya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita berdoa. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa. Jangan pilih yang lain, tetapi pilihlah apa yang Tuhan katakan. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Dan jika kita memilih hal ini, maka Tuhan di pihak kita. Hidup yang putus asa tak berarti. Dalam jalan penuh harapan. Namun karena yang berluban baku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak saudara merenungkan betapa berat pergumulan hidup yang dialami oleh pencipta lagu ini. Dan saudara bisa bayangkan, ketika seseorang itu gagal, ketika seseorang itu putus asa, ketika seseorang itu kecewa, dan dia tidak memilih kuk, dan dia tidak memilih salib, dia hadapi dengan kekuatan diri sendiri, dengan cara diri sendiri, yang sudah pasti orang itu pasti bunuh diri. Yang pasti adalah orang itu mengakhiri hidupnya. Tetapi salib itu telah mengubahnya dari segala niat-niat yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mengubah dia menjadi hidup baru.
hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, menabung tangan yang berlubang paku, menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan. Amin. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib. Ku yakin, kami undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, amin Tuhan, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib, ku tetap pegang salib itu. Engkau melihat segala keberadaan kami Tuhan. Engkau yang menilai kualitas iman kami, kualitas pelayanan kami. Engkaulah yang menilai apa yang sedang kami jalani dalam perjalanan hidup sepanjang 2014 sampai hari ini. Engkau juga yang tahu persis apakah kami sedang memikul beban hidup atau sedang memikul salib dalam hidup kami. Mari Tuhan, kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib Golgota, dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Kiranya kami tidak sia-siakan salib Kristus. Kami tidak sia-siakan anugerah daripada Tuhan. Tetapi kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak. Tiliklah seluruh jemaat-Mu dan berkatilah seluruh jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan, hiburkan, beri pengharapan baru. Bagi yang sedang menghadapi jalan buntu, kuatkanlah jalan bagi mereka. Amin. Dan bukakanlah jalan bagi mereka. Bagi yang putus asa, bagi yang gagal, kiranya Tuhanlah yang memberikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya rancangan Allah tidak pernah gagal. Amin. Kami puji nama-Mu. Amin. Berikan kami hati yang bijaksana, supaya kami juga boleh hidup bijaksana. Kami bukan hanya memilih beban hidup
yang secara alamiah memang ada. Tapi kami mau memilih memikul salib Kristus, menikmati kuk yang Engkau pasang. Kami rindu menikmati betapa enak dan betapa ringan kuk yang Engkau pasang. Kami rindu mengalami ketenangan jiwa oleh karena kami memikul kuk yang Tuhan pasang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah semua kami. Terima kasih buat kesempatan anugerah Tuhan bagi kami untuk akhir kami bersekutu dalam pertemuan kudus, bahkan melayani pertemuan kudus sebagai pertemuan terakhir untuk tahun 2014. Tuhan, kami benar putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubarkan jalan hidup yang penuh kebenaran. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia meneru, ku tetap pegang salib itu. Asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan
Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Menerima perjamuan kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mengadakan persiapan. Demikianlah firman Allah. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dan makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dan minum dengan iman, dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan ku yakin darah Yesus yang kudus, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu. Haleluya. Glory, haleluya. Kami percaya Roh-Mu yang kudus sebagai penolong akan terus menguatkan kami Tuhan, untuk kami tetap memegang salib, bahkan memikul salib yang telah Engkau taruhkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami percaya itulah yang Engkau pakai menjadi alat untuk membaharui dan membaharui kami dari hari ke hari. Amin. Terpuji nama Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, dan kami mensyukuri jamahan dan lawatan Tuhan saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami akan menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Biarlah Tuhan Engkau tilik segala kebenaran kami, kuduskan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan, dan kita akan bawa persembahan kita.
Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Amin. ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita pulang. Tuhan Yesus memberkati.